Halo netizen, Indra Kusuma pernah promoin Binomo bilang legal, padahal bodong. Ya, Indra Kusuma atau YouTubers yang dijuluki Crazy Rich dari Medan itu merupakan salah satu afiliator yang kini menjadi perbincangan publik. Dia adalah afiliator dari broker binary option Binomo, yang sekarang kasusnya viral disebut oleh Mas Maru, salah satu korban yang mengaungkan masalah ini. Indra Kens, Doni Salmanan, dan semua afiliator binary option, kalian harus diproses secara hukum. Pria yang juga sering dipanggil Indra Kens itu memang sering memberikan tips dan edukasi trading dengan Binomo setelah beberapa tahun terakhir. Menariknya, ada salah satu video yang diupload pada 20 September 2019 yang dia menyebutnya bahwa Binomo legal. Dalam kutipan videonya itu seperti ini. Kenapa gue pilih Binomo sebagai platform binary option? Karena Binomo menurut gue yang paling oke banget di antara yang lain. Banyak sebenarnya platform trading di binary option. Ada IQ option, ada Olympic Trade, dan FBS, ada binary.com. Tapi gue milihnya Binomo. Kenapa? Katanya karena selain memang sudah terpercaya dan Binomo ini memang sudah legal di Indonesia, ungkap Indra Kens dalam videonya. Sandi langsung mulai berdagang. Oke, sekarang gue mau jelasin sedikit kenapa gue pilih Binomo sebagai platform binary option. Karena Binomo menurut gue yang paling oke banget di antara yang lain. Banyak sebenarnya platform-platform trading di binary option, ada IQ option, ada Olympic Trade, ada FBS, ada binary.com, banyak sih. Tapi gue pilihnya Binomo. Kenapa? Ya karena selain memang udah terpercaya dan Binomo ini memang sudah legal di Indonesia ya. Indra Kens mengatakan bahwa Binomo legal lantaran platform tersebut bekerja sama dengan Doku Wallet untuk deposit. Alasannya karena Doku Wallet sudah berizin dari OJK. Jadi karena alasan itu Binomo menjadi legal di Indonesia. Katanya begini. Salah satu instansi yang bekerja sama untuk deposit itu ada Doku Wallet, dan Doku Wallet sendiri ini udah OJK, jadi udah paling aman dan terjamin ya. Udah berusia 4 tahun juga. Sebenarnya Binomo udah dari 2014 ya, tapi resmi di Indonesia itu 2015 dan sudah 4 tahun. Oke, jadi sudah dapat award juga, jadi aman sih. Dia juga salah satu komisi finansial kategori A, jadi teman-teman jangan takut bermain di platform Binomo. Karena untuk proses withdrawnya itu yang paling cepat di antara semua platform binary option. Itulah alasan gua pilih Binomo. Gila aja, dia 5-15 menit udah masuk ke rekening kita. Jadi sudah paling aman dan terjamin. Sudah berusia 4 tahun juga. Sebenarnya Binomo sudah dari 2014, tapi resmi di Indonesia itu 2015 dan sudah 4 tahun. Ungkapnya di videonya beberapa tahun lalu itu. Padahal sejak 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI sudah menyatakan bahwa Binomo telah diblokir karena belum memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka. Jelas Binomo ilegal dan dilarang pemerintah. Nah, sejak saat itu BAPEPTI juga sering mengeluarkan daftar platform perdagangan yang ilegal dan bodong. Binomo selalu masuk dalam daftar itu. Seringkali Binomo diblokir pemerintah, tapi situsnya terus saja muncul. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa bisa tertipu $1.000 per hari tanpa meninggalkan rumah. Anda adalah salah satunya. Nah, sebenarnya di video selanjutnya pada tanggal 24 November 2019, Indra Kens pernah ngomongin lagi ternyata kalau Binomo itu ilegal di Indonesia. Karena ada penyebabnya, yang tak lain karena tak mendapatkan izin surat menyurat di Indonesia. Nah, jadi gini guys, kalian baca aja. Kalian baca aja dengan jelas di sini. Salahnya Binomo itu di mana gitu, karena hubungannya broker dengan trader sifatnya tuh pribadi. Beda sama pornografi yang bisa menyebabkan kerugian secara masif dan besar. Jadi gini guys, kenapa Binomo bisa ilegal di Indonesia? Karena di Indonesia, kalau sebuah usaha, badan usaha ingin mendirikan buka cabang, let's say buka cabang deh simpelnya di Indonesia tuh, ingin beroperasi di suatu negara, harus punya yang namanya surat izin. Nah, dalam hal ini yang mengurus surat izin seperti lembaga Binomo itu bukan OJK guys, tapi BAPEPTI. Nah, kalian search googling sendiri BAPEPTI itu apa. Jadi, ada regulasinya. Jadi ada syarat dan ketentuan. Kalau Binomo ini mau legal, dia harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya harus mengeluarkan biaya tentunya untuk mengurus surat izin. Regulasinya itu agak sedikit berbelit-belit. Kita kalau mengurus izin di Indonesia itu agak sedikit susah guys. Bukan hanya Binomo seperti ini, izin usaha apapun sangat susah dan dipersulit. Itulah kenapa sampai sekarang Binomo belum dapat izin di Indonesia dan statusnya masih ilegal. Tapi bukan berarti platformnya ilegal, karena selama ini gua main, gua withdraw aman-aman banget, masuknya cepet, 5 menit udah masuk. Lalu salah satu pakar saham atau forex di Indonesia angkat bicara mengenai masalah ini. Apakah benar afiliator binary atau binary sejenisnya yang sudah bekerja sama dengan platform itu yang membuat atau dengan sengaja menjebak nasabah untuk bermain di platformnya dan memperoleh keuntungan 70% bisa dihukum? Nah, berarti
yang ketika kita kan kaum milenial kan sangat tertarik nih sebenarnya kan dengan profit mereka, dengan mobil mewah, bahkan mereka itu bukan cuma punya Ferrari nih, Lamborghini pun langsung dibeli pakai uang cash. Nah itu berarti ketika mereka secara tidak langsung menawarkan, ya kan, terus ketika ditanya dapat dari mana nih profitnya? Dari trading mereka bilang. Iya, dari trading. Itu kan pembodohan publik. Coba buktikan dia trading untung nggak? Iya, iya. Terus kemudian account yang kelihatannya, wih ada puluhan juta, karena nggak cuma influencer, ada kamu dengan ilmu yang sesat. Lalu pada saat kamu rugi, 70% kerugianmu itu menjadi hak saya loh. Iya. Itu berarti kamu menjadi sub agen kasino. Iya. Di dalam NKRI apabila TKP-nya itu terjadi di negara ini dan kemudian saya mengajak kamu lalu terindikasi, terbukti bahwa saya itu melakukan praktik-praktik perjudian atau sub agen daripada kasino, saya bisa ditangkap. Atau lu sebagai yang ajak gua akan sue, gua akan tuntut, akan perkarakan, dan saya akan minta kepada penyidik untuk bagaimana caranya kamu sebagai agen kasino. Ada dokter, ada pilot, ada siapa aja, ada artis, penyanyi, mereka jadi influencer semua. Iya, betul. Terus ditunjukin di situ, mereka 6 miliar, 3 miliar, itu dugaannya akan fiktif. Iya. Saya udah panas banget nih, Iya. lihat warga negara Indonesia dieksploit lebih dari 20 triliun, saya kasih tahu. Iya, betul dok. Lebih 20 triliun uang anak bangsa habis masuk investasi bodong. Mereka kaya nggak? Saya bikin satu penelitian, itu affiliator, hartanya lebih dari 150 miliar. Wow, itu banyak banget. Dan itu hasil dari duit orang. Hasil dari duit orang. Nah, Indra Kents juga pernah menjelaskan mengenai afiliator dan pembagiannya dalam channelnya. Dalam grupnya dia juga tidak mau kalau ada rekannya yang tidak profit. Dia menjelaskan kalau main itu jangan tamak dan rakus. Coba kalian lihat sendiri. Atau yang punya perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang lebih kecil daripada si affiliate marketing. Ya nggak mungkin guys, perusahaan manapun sama aja, bukan hanya di broker trading ya, dimanapun sama aja. Tidak mungkin kita sebagai affiliate mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada penyedia jasa. Nggak mungkin sekali guys. Biasanya affiliate ini hanya mendapatkan sedikit saja keuntungan. Logikanya seperti ini guys. Jadi gue mau luruskan ini ya guys ya. Kalian mikir dulu bagus-bagus. Nggak mungkin si Binomo ini mau ngasih si affiliate ini 70%, sementara dia cuma dapat 30%. Itu nggak mungkin sekali guys. Tidak seperti itu, dan gue mau meluruskan di sini sebagai orang yang ya gue punya link juga, tapi gue memang nggak fokus di situ. Gue lebih fokus ke trading sendiri, tapi gue tidak memungkiri gue juga punya link affiliate marketing di Binomo. Oke, gue akan ceritain nanti gimana caranya gue dapat link itu. Gue mau luruskan di sini dulu guys. Dari dulu ya, semenjak sistem afiliasi marketing ini ada di Indonesia atau di negara manapun, tidak pernah sejarahnya si penyedia jasa atau yang punya perusahaan ini memberikan keuntungan yang lebih besar ke affiliate-nya daripada ke perusahaan itu sendiri. Itu nggak logika sama sekali guys. Jadi nggak mungkin gue dapat 70%, Binomo dapat 30%. Jadi info yang mengatakan kalau misalnya kalian daftar di link gue, kemudian kalian trading, kalian loss, Binomo dapat 30%, gue dapat 70%, itu hoax atau nggak benar sama sekali. Yang benar adalah ketika kalian daftar di link affiliate gue, kalian trading, kalian loss, 100% bakal masuk ke si broker atau ke Binomo. Jadi lu nggak dapat apa-apa, gue juga nggak dapat apa-apa. Tetapi apabila lu profit ya, lu trading, lu pakai link gua, lu belajar dari gua mentorin lu, akhirnya lu paham technical trading, strateginya segala macam, manajemen, psikologi gua ajarin lu paham, dan lu profit, gua bakal dapat keuntungan ketika lu profit. Nah, dari mana keuntungannya gua dapat? Jadi logikanya seperti ini guys, gua contohin ya. Apabila lu trading di pasar kripto, oke, dengan keuntungan aset sebesar 84%. Nah, sisa keuntungannya itu 16%. 8% masuk ke affiliate, 8% lagi masuk ke Binomo. Itu yang benar guys. Jadi semakin banyak lu profit, maka yang punya link itu bakal dapat keuntungan juga. Jadi affiliate marketing itu win-win solution guys. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang namanya lu kalah, gue dapat 70%, Binomo dapat 30%, itu hoax sama sekali, dan gue udah buktiin kebenarannya. Itu gak benar sama sekali guys. Jadi ibaratnya gue lebih termotivasi gitu untuk ngajarin kalian semua supaya kalian profit, supaya gue juga dapat keuntungan dari komisi profit kalian tanpa mengurangi jumlah profit kalian. Jadi kalian tetap dapat profitnya, gue dapat komisinya tanpa mengurangi sedikit pun profit kalian. Jadi seperti itu guys. Itulah kenapa gue mati-matian ngajarin kalian money management, psikologi, gue mati-matian ngajarin member gue bikin video di YouTube. Itu tujuannya apa? Ya supaya untuk edukasi, supaya kalian semua bisa profit dan gue juga dapat komisinya. Gue belak-belakan aja di sini guys. Jadi kalau kalian nggak profit, gue juga nggak dapat apapun. Kalau emang benar yang punya link itu dapat komisi dari orang yang loss, mending gue ajarin aja kalian yang salah guys. Mending gue ajarin gimana caranya supaya loss gitu. Tapi enggak guys, di video gua
gue selalu mengajarkan strategi dan teknikal itu bagaimana supaya kalian bisa profit konsisten. Bahkan gue udah bilang 1-3% guys per hari. Jangan barbar tradingnya, jangan nggak pakai main manajemen, jangan main emosian. Gue udah selalu bilang di video gue untuk trading itu dijaga psikologinya, jangan tamak, jangan rakus, jangan serakah supaya lu bisa konsisten.